Qala al-mufassir rahimallahu ta'ala wa nafa'na biha bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam, tahukah kamu anna Allah, bahwasanya Allah lahu mulkus samawati wal ard, baginya kerajaan langit dan bumi. Wa hadha huwa tanbih, dan ini adalah suatu peringatan. Ini adalah suatu peringatan ala annahu ta'ala, atas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala atas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala innama hasuna minhu takalifu, hanya saja telah baik daripadanya pembebanan, telah baik daripadanya pembebanan. Limahdi kaunihi, karena semata-mata keadaannya malikan, menjadi raja, penguasa, lil khalqi, bagi makhluk, mustawliyan alaihim, hal keadaan berkuasa atas mereka, berkuasa atas mereka. Lali thawabin, bukan karena untuk pahala, yuhsan, yang akan didapatkan, wala iqabin yundafa'u, bukan karena siksa-siksa yang akan tertolak. Wa malakum ya ma'syaral Yahudi, dan tiadalah kalian wahai semua Yahudi, tidak adalah bagi kalian wahai semua orang Yahudi, min dunillah, daripada selain Allah, gairi, selain daripada Allah, min wali, daripada pemelihara. Qaribin minhu, yang dekat, yang wakum, yang memberikan manfaat kepada kalian. Waalaikumsalam. Gitu. Apa kabar? Jam 10. Masih bangun. Jam 10 pasti udah. Jam siwa, kalau ngawin jam 10, jam 10, lebih tambahan. Lomba. Mudah-mudahan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yamna'u ankum adzabahu, yang mencegah dari kalian akan azabnya. Wa farqu bainal wali wan nasir, dan perbedaan antara kalimat wali, min waliyin, wan nasir, dan nasir, pada kalimat wala nasir, bi annal waliyah, dengan bahwasanya waliyah itu qad ya'jizu anin nusrati, kadang-kadang dia lemah daripada menolong, kadang-kadang dia lemah daripada menolong. Wan nasiru qad yakunu ajnabiyan anil mansuri, kadang-kadang bisa jadi dia orang lain daripada orang yang ditolong, orang ajnabi daripada orang yang ditolong. Walamma qalatil yahudu ya Muhammadu i'tina,
manakala berkata orang Yahudi, wahai Muhammad, "Itina bi kitabim minas samai," datangkanlah kami kitab dari langit, jumlahkan secara menyeluruh, kama utia Musa, sebagaimana diberikan kepada Nabi Musa di Taurat, kitab Taurat. Nuzila, diturunkan firman Allah, nuzila qauluhu, firman Allah Ta'ala, am turidana, apakah kalian ingin antas alu rasulakum, bahwa kalian meminta kepada rasul kalian, ar-rasulah, pada rasul alladzi ja'akum, rasul yang datang pada kalian, kama su'ila Musa, sebagaimana dimintai Nabi Musa, aisalahu bani Israel, telah minta kepada oleh Bani Israel ru'yatul Rabbi, untuk melihat Tuhan, Wa ghairi zalika, dan yang lain daripada yang demikian itu yang diminta. Min qablu, dan sebelumnya, ay min qabli hadzal rasul, sebelum rasul ini. Wa may yatabadal kufra bil iman, siapa saja yang menggantikan kafiran dan keimanan, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguhnya dia telah sesat jalan lurus. Ay wa may yakhtaril kufra 'alal iman, artinya siapa saja yang memilih kekafiran atas keimanan, ay bi ayyahudal kufra, artinya dia mengambil kekafiran, badalal iman, menjadi pengganti iman, faqad akhta'at tariqa al-mustawiyah, maka sesungguhnya dia telah salah jalan yang lurus, ay al-haq, salah jalan lurus, salah jalan daripada jalan lurus. Dalam beberapa ayat sampun terbaca di pengajian Siwaliwa, berkisah tentang dengan Bani Israel, isi menuduh Nabi Isa alaihissalam sebagai tukang sihir tanpa dasar pengetahuan, sehingga seringkali Rasulullah SAW lewat isi menyebut-nyebut Nabi Sulaiman alaihissalam, selalu Yahudi mengatakan Muhammad tulen gadis goblok, Sulaiman si tukang sihir kuat merarimu ya parang jadi Nabi Rasul. Nah ini tanda lalu Muhammad dan tahu sejarah kanakmu. Ini sebut-sebut Rasulullah SAW. Justru Allah memberitahukan wa ma kafara Sulaiman walakin asy-syaitana kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Nah sampai kepada kisah tentang penasahan ayat. Ya kadang-kadang tidak jadi alasan dengan anti terhadap Al-Quran, terhadap Islam. Isi mengatakan, oh paranku yaitu tulen-tulen mutlak suci Al-Quran, paran itu tulen bagus. Dia dengan tahu mengalami perubahan. Silakan. Yang Assalamualaikum. Kirim salam semoga fikrimu silaturahmi nyala setengah dulu makin. saya ini kan Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Selesai. Ina karaso mari yang namanya. Dua nih dua lembaran. Barang mudah. Ini hilangnya. Insyaallah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jadi di beberapa ayat memang keterangan tentang Yahudi mendominasi kehidupan dunia, perlu sebagai musuh bebuyutan daripada kaum muslimin. Lalu Allah sendiri ampun menyatakan bahwa ngube-ube tanam milik dengan Yahudi untuk mengalahkan kaum muslimin di Nebau. Di Nebau. Cuma kadang-kadang keadaan di Nebau ini akan memiliki variasi sesuai dengan variasi era masa. Kekalahan kadang-kadang disadari kaum muslimin karena kadang-kadang kaum muslimin ditakut-takuti oleh dengan si memang memiliki kepentingan untuk mengatakan Yahudi itu kuat, Yahudi itu adalah segalanya, Yahudi ini adalah sebagai penerobak dunia. Sebenarnya Al-Quran menyatakan seandainya dan Yahudi itu memerangi kaum muslimin, pasti wallahu mudbirin, pasti tak tulak berari tunggang langgar. Dalam tenis bervariasi masih sesuai kanjeng variasi era. Misalnya saat ini kan memang Muslim Indonesia paling kemeletan si Yahudi untuk hancur lebur. Lebih-lebih menginginkan NKRI ini jadi negara federal, negara berpecah belah antar pulau, sehingga masing-masing menurut isu bahwa coupling Amerika milih baik Kalimantan, Inggris milih baik Sumatera, kemudian Perancis milih baik Sulawesi, kemudian Belanda milih baik Papua. Beda coupling. Lalu bangsa Indonesia sendiri meyakini bahwa justru kejayaan masa lalu akan kembali, sehingga bangsa Indonesia akan menguasai dunia dengan power Islam. Karena di Indonesia ini banyak para wali, baik sudah meninggal ataupun si masih hidup. Arab peneliti barat untuk meneliti wali si masih hidup maupun bahwa jauh lebih waliullah si Arab Indonesia sudah mati ataupun si masih hidup dibandingkan ke si Arab dari Timur Tengah selapu nih. Karena jumlah penduduk kan sangat luas. Walaupun lain memang Cina termasuk Indonesia lain. Cina ini termasuk Indonesia yang terpaham Indonesia sebagai bapak segala bangsa dengan 3 era per 1000 tahun. Era padang kaulan, padang kahuripan, kemudian padang kasurapan. Ada merupakan satu bukti hasil penelitian perkenalan barat. Isi dalam meneliti ini ada dipertanggungjawabkan di depan para propandus, profesor isi memiliki kapasitas sesuai dengan keilmian. Artinya untuk membalikan hamasah kaum muslimin terhadap kebangsaan sendiri, bangsa Indonesia terhadap bangsa sendiri, dan sampai bahwa terpecah belah isi dan berkepentingan, akhirnya bangsa Indonesia benci di negara Indonesia. Bahkan akan lama-lama oleh-oleh dia benci terhadap negara Indonesia, benci terhadap agama Indonesia. Ya keinginan dengan si berkepentingan ini dia dengan luar, dengan Indonesia sendiri. Si memiliki kepentingan untuk kepentingan pribadi, kepentingan perusahaan, kepentingan politik. Jadi nyeda batu mesa. Sehingga kaum muslimin dia sadar
bahwa di balik segala macam peristiwa pengadu dombaan antara ulama dengan ulama, antara ulama dengan umara, antara umara dengan umara ini arah dengan berkepentingan. Apakah ini termasuk yang merupakan pengaruh daripada Yahudi? Sebenarnya dia ada pengaruh Yahudi, ada pengaruh Zionis, lalu pengaruh Bakr ini sama. Isi merasa kecewa karena gagal dalam sebuah turnamen di kancah perusahaan, kancah pendidikan, kancah politik. Akhirnya ia sih membentuk suatu usaha untuk memecah belah umat hanya untuk kepentingan pribadi, sementara dia sendiri aset dulu nanti luar negeri dengan suatu harapan apabila Indonesia menang ini ya langsung pada lalu luar negeri. Jadi Yahudi lemah menurut Al-Quran, sehingga apabila perangin kita wallahu mudbirin, pasti mereka akan lari tunggang langgang. Apabila terjadi kenyataannya hanya merupakan suatu basa-basi dengan masih bro. Ya, dan tentu. Nah, adapun justru yang syarat kaum muslimin, komunis, marah di Taiwan ini kan dari Yahudi, marah di Filipina, marah di yang syarat kaum muslimin justru Hindu, Buddha, komunis. Yahudi ini jangan, ya gertak-gertak doang, gertak. Ya, yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah memperingatkan akan kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taklif kepada manusia. Dia semata-mata Allah Ta'ala bermaksud untuk memberikan pahala ataupun terhindar daripada bala, terhindar daripada azab. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin menunjukkan kuasanya, ingin memamerkan akan kekuasaan, ingin untuk memberitahukan kepada manusia bahwa kau ini kuasa. Melengatur anta, ngumbi anta ya bau. Dan apapun cara segunayanku ya bau. Air bau, angin bau, kuman bau, pokoknya lulun kayu pun bau. Guna yang Allah Ta'ala untuk menghitam kekuasaannya terhadap kaum muslimin. Gempa, terbakaran, angin puting beliung, badai, banjir, tsunami, pokoknya apapun yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan sesuatu kepada kaum muslimin adalah dia merupakan hukuman di dunia ini. Dia memberikan hukuman. Walaupun banyak ragu-ragu tentang corona ini terus berbuntut kepada drastis dan merosot perekonomian, lalu mengatakan ini bukan saja peringatan tapi azab. Insya Allah kaum muslimin umat Muhammad seluruh Indonesia ini bukan diazab. Ujian tanda cinta Allah, oleh kaum muslimin. Apalagi bersifat global kan, secara menyeluruh, bahwa kena dengan bencana ini pengaruh ekonomi ini. Jadi kadang-kadang bangsa Indonesia terlalu pesimis dalam menghadapi bencana ini, terus mengatakan ini bukan sekedar ujian ini, tapi azab Allah Ta'ala. Maka yakin umat Muhammad akan diazab. Dia nanti azab umat Muhammad. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat menghargai Nabi Muhammad SAW. Apalagi umat Muhammad yang banyak berselawat, kan merasa ceritaan. Untuk apa kau pindah seluruh makhluknya?
Wahai kekasihku, Rasulullah nunduk untuk anta, lamun karena anta dikupina alamnya selaku. Terus untuk apa kumina anta wahai kekasihku? Nunduk Rasulullah, aku mina anta adalah untuk aku. Untuk aku. Bukan Tuhan terbalik. Untuk apa aku arak li alam ini? Yakin nunduk Rasulullah, aku arak untuk umatnya si berselamat. Untuk umatnya si berselamat di aku arak. Maka sebabnya maka kaum muslimin tidak akan diazab dengan bencana apapun. Justru apabila terjadi yang tidak mati dengan bencana yang husnul khotimah, mati syahid akhirat, syahid akhirat. Ini zalim berhenti. Ini zalim pun terpinaan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dia kan mabuk ni, mabuk kebut, nabrak tiang listrik, langsung belah otaknya. Pasti ada hahnya menurut para sufi adalah merupakan wujudan daripada tauhid ketauhidan. Hahnu adalah Allah. Karena ia umat Muhammad. Karena ia umat Muhammad SAW. Dan inilah keyakinan daripada para sufi bahwa kaum muslimin ini sebesar apapun bencana, apapun bentuk bencana, ada terjadi misalnya korban kaum muslimin, itu bukan azab. Yakin tapi ramukan rahmat karena sudah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kafir ya kan kudu umat Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Allah menunjukkan kuasanya, mempamerkan kekuasaannya, anti umat manusia mendapat pelajaran bahwa manusia ini adalah taatur si Allah Ta'ala. Dia nekanggu membangkang terhadap pengaturan Allah. Jadi tidak semata-mata untuk memberikan pahala terhadap isi mengambil pelajaran lalu beramal soleh, atau tidak untuk terhindar daripada bencana dan bala apabila beramal soleh ataupun menghindar daripada perbuatan terlarang. Lalu Allah ingin pamer kekuasaan karena ikanggu wujud Allah Ta'ala, ikanggu takabur, ikanggu riya, ikanggu didarat kagak ngatur Allah. Nah kemudian Allah Ta'ala justru menyatakan dengan Yahudi selaku dinara germo me apa baik keselamatan, baik keberuntungan, dinara germo me lengan selain Allah, dinara baik berupa pertolongan isi bermanfaat ataupun pertolongan si melepas anda daripada azab, dinara gememu lengan selain daripada Allah. Allah Ta'ala doa. Nah, kalau pada menginginkan Rasul si datang tiba ante pada menggitar Allah Subhanahu Wa Taala, berarti anda akan mewariskan suatu warisan isi mungkin berbeda bentuknya terhadap generasi kemudian. Para misal pengikut Muhammad menginginkan antena keturunan kitab sebungkul langsung berupa Al-Quran, malah keturunan tipe Nabi Musa berupa Taurat, berupa Taurat, tipe Nabi Isa berupa Injil, tipe Nabi Daud berupa Zabur, sebungkul dalam bentuk kitab. Menurut keinginan, apakah halnya menurut kata pada Allah Ta'ala dengan kuasa turunan itu? Kuasa Allah Ta'ala. Jangankan hanya sekedar marak kitab Taurat, Injil dan Zabur, marak kitab seluruh dunia. Kuasa Allah Ta'ala dunia sekaligus. Timpak kekasihnya seorang Muhammad SAW Nabi Rasul akhir zaman. Kuasa. Lalu anda tidak tahu apa hikmahnya.
Apa hikmahnya? Nah yang hikmahnya adalah keturunan secara munajaman, secara berangsur-angsur adalah untuk memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan atau sebuah peristiwa. Jadi intabila Al-Quran dengan cara ini mengatakan bahwa turunan ayat secara berangsur-angsur sesuai kecukupan dan keperluan untuk jawaban dan mengatasi masalah. Wadana sedang dengan Yahudi Nasrani. Apa yang ada? Oh, berarti Nabi Nuh dia cerdas. Berarti Nabi Nuh dia idiot. Dia tahu apa sebumbul kitab sekaligus. Pergilah sekali-sekali entah mereka anak TK. Ia ini menghina. Ia ini melakukan penghinaan. Kalau apa sewayan hasad, wayan talunatin, bagikan dia narak bahan lain kata-kata segini gunanya untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang dia sampai Nabi doa isi wadah dengan nenek mek Allah Ta'ala sesembah mek seolah-olah yang kehabisan kata. Pernah minta inspirasi, juru minta ilham, minta wahyu. Ada dengan Arab dan sampean si Nabi mek. Arab dan masih bro milik nyakitin angan lagu kaum muslimin tetap doa tak ajar si Rasulullah tidak anggap parah Allah. Aku doang macam-macam kedelai parang jadi tukang ser, tukang tenung, tukang dongeng, tukang palak, tukang segala macam, jadi pembohong, jadi penipu, dengan jogan, tetap dia tidak mau perhatian, dia respon. Saya nggak mungkin merespon ya. Saya kira menjadi. Aku lambat doanya, tidak biasa. Cuekin mah. Jadi perhatian. Yang kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi apabila anta terperlakuan seumatnya nekannya marangan intan, bayakin yakin. Nabi Rasul selain pun lebih sakiti si umat pada masa lalu. Wa may yatabaddal kufra bil iman. Terus akhirnya Allah menyatakan saya mengganti kekafiran dengan keimanan. Artinya kekafiran baiknya, keimanan tetehnya. Kumbek nanti berkafiran, kumbek nanti teteh keimanan. Saya ingatkan Allah Ta'ala tidak menampakkan secara langsung faedah daripada keimanan. Faedah daripada keimanan. Sehingga kadang-kadang dengan membandingkan kita doa Allah sembah ya karim kita ini mulu berjaruk doang ngasih ngelewat langsung lemak ngerupu ada ngedeka yang kecil tumpang sila ngadu selor kunti dijulu lekupi timpal ngerupu tenang hidupnya celap mau rezeki. Ya, kita ni coba bayangkan bintu salat tahajud, salat hajat, salat tarawih, salat duha, salat 5 waktu dengan kurang, salat tarawih. Tak kamu di sini boleh apa? Ya, yang berpikir. Yang berpikir kadang-kadang dia tidak jadi bahan sedang si anti terhadap Islam. Bagaimana kira? Dengan kata-kata si menghinakan. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wadda kathirun min ahli kitab telah menginginkan kebanyakan daripada ahli kitab ay min ahbari Yahudi daripada ulama-ulama Yahudi kakak bin Ashraf seperti Ka'ab bin Ashraf wa Hayy bin Akhtab dan Hayy bin Akhtab wa Abu Yasir bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab. Jadi semeton Ashraf apa Hayyin timpal Yasir semeton. Isi apa?
menginginkan lau yaruddunakum, kalau mereka bisa mengembalikan kalian. Kalau mereka itu bisa mengembalikan kalian. Ya Ammar, hai Ammar, wa ya Huzaifah wa Huzaifah, wa ya Mu'az wa Mu'az bin Jabal, Mu'az bin Jabal, mimba diimanikum, setelah iman kalian, Muhammadin Al-Quran, imanan kalian dengan Muhammad dan Al-Quran, mengembalikan kalian menjadi apa? Kufaran, menjadi orang kafir. Ya meletan piran bayi tinggalan agama Muhammad SAW, tinggalan Al-Quran na bergabung ke cerita. Tamanna kathirun minal Yahudi, menginginkan oleh kebanyakan daripada orang-orang Yahudi, menginginkan apa yang diinginkan. Nah, yang diinginkan oleh orang Yahudi itu adalah mengembalikan kaum mukminin jadi orang kafir. Ayyusirukum, bahwa mereka itu menjadikan kalian. Ayyusirukum, bahwa mereka itu menjadikan kalian. Mimba diimanikum, setelah kalian beriman. Murtadi, menjadi orang-orang murtad. Menjadi orang-orang murtad. Ruwiyah, diriwayatkan, Anna Panhas bin Azir bin Azura, bahwasana Panhas bin Azura wa Zaid bin Qais, dan Zaid bin Qais, wa nafaran minal Yahudi, dan sekelompok daripada Yahudi, qalu li Huzaifah. Jadi Panhas bin Azura, Zaid bin Qais, dan sekelompok lain daripada Yahudi muni, apa itu muni? Qalu li Huzaifah, mereka berkata kepada Huzaifah, bahwa Ammar dan Ammar ibn Yasir, Ammar bin Yasir, ba'da waqat Uhudin, setelah terjadi perang Uhud, alam tarau ma asabakum, apakah kalian tidak melihat apa yang menimpa kalian? Apakah kalian tidak melihat apa yang menimpa kalian? Walau kuntum alal haq, kalau kalian memang benar atas kebenaran, ma'azamtum, kalian tidak kalah. Kalian tidak kalah. Farji'u ila dinina, kembali kalian bergabung bersama kami di agama kami. Bergabunglah kalian di agama kami. Bahwa khairul lakum, maka dia lebih bagus bagi kalian. Wa afdalu dari afdal. Wa nanu ahda minkum, dan kami adalah lebih mendapatkan petunjuk dari kalian dibanding kalian. Sabil, ada lebih lurus dalam segi jalan. Faqala Ammar, berkata Ammar, kaifa, bagaimana, seharusnya ada nun sebelumnya, nun kidul ahdar, harus dua nun. Bagaimana kami akan melanggar janji? Bagaimana kami akan melanggar janji? Fikum, pada kalian. Qalu, mereka berkata, amrun syadid, perkara yang keras. Perkara yang keras. Qala fa inni kad ahadullah, maka dia pun berkata, sungguhnya saya ini telah berjanji kepada Allah. Telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Anni, bahwasanya la akfuru bi Muhammadin, saya tidak akan pernah ingkar dengan Muhammad. Ma istu, selama saya hidup, saya tidak akan pernah ingkar pada Muhammad selama saya hidup. Faqalatil Yahudi, maka berkata orang Yahudi, ama hada faqad sabat, adapun ini maka sungguhnya dia telah baik. Wa qala Huzaifah, dan berkata Huzaifah, ama ana, adapun kalau saya,
Fakat raditu billah, maka sungguh senang reda dengan Allah Rabban, menjadi Tuhan. Saya reda Allah menjadi Tuhan saya, bil Islam dinan, dan Muhammad menjadi agama kami, Islam menjadi agama kami, wa bil Qur'an imamah, dan Al-Quran menjadi imam kami, wabil Ka'bati kiblatan, dan Ka'bah jadi kiblat kami, wabil mu'minin wal minat ikhwana, dan mu'minin minat jadi saudara kami. Summa ataya Rasulullah SAW akhbarahu. Kemudian keduanya Huzaifah datang bersama teman dua Rasulullah terhadap Rasulullah SAW. Wa akhbarahu, dan kedua-duanya menceritakan akan dia. Dari kita lupa kalau maka dia pun bersabda, asabtana khairan, kau telah mendatangkan kepada kami satu kebagusan, Rasulullah. Wa aflah tuma, asabtuma khairan, kalian telah baik, menjadi orang baik, kan kebaikan. Wa aflah tuma, dan kalian sudah mendapat kemenangan. Artinya asabtuma khairan, kau telah mendapatkan kebaikan. Wa aflah tuma, dan kalian sudah mendapat kemenangan. Wa bil Ka'bati fanuzilat hadhil ayat, maka turunkan ayat ini. Tulisan ayat, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan, kuffaran, karena mereka itu dengki. Fa'fu, maka maafkan olehmu. Ay utrukuhum, ditinggalkan mereka dengannya, tinggalkan mereka. Fala tu'akhidhum, jangan kalian menanggapi mereka. Dilakukan. Fanuzilat hasadan min indi anfusihim. Kenapa? Mereka itu ingin membalikkan kita menjadi orang kafir. Hasadan min indi anfusihim, maquli aja deh. Karena hasad, dengki yang lahir dari sisi mereka. Terlalu nanti, jadi pokoknya sampai pirang-pirang Yahudi ini terlalu nanti terhadap kaum muslimin. Apalagi sekian era, sekian ilmuwan barat, bahkan semuanya Yahudi lelai jadi Islam. Sampai di Amerika sebagai tempat ladang dan Yahudi akan merasa kebingungan melihat perkembangan pesat kaum muslimin. Ini dalam segereja dalam Islam, segereja dalam Islam. Arab, pemuda Arab, Muhammad dari Masjid Muhammad. Dia masuk dalam gereja, terjadi si batur. Lagu apa aja nih dengan dia dalam gereja itu dia batur ngomong lah. Tergita terus ya pendeta, kita si pendeta, anta makan minta mau gereja dalam minggu kebaktian malah selelainan lah sing aku dengan Kristen gitu, udah Islam, ada yang tertantang berdebat terus sisi panulu, tertantang berdebat sisi pendeta, bagus nih, lalu apa taruh kan, barang pokoknya namun bebus menjawab pertanyaan semua berkuturut dan jadi dengan Islam. Tentu sampai 20 pertanyaan si marantan pertanyaan dengan Yahudi lah terhadap Umar bin Khattab, adiknya Ali bin Abi Thalib menjawab, iya jadi pertanyaan. Jadi adiknya jawab secara tuntas wajar. Dan kemudian aku kanggo ngajong pertanyaan sebenarnya. Karena ditakut itu terjebak. Takut terjebak misalnya tentang Isa, para anak Tuhan, Isa pada sebahnya, dan terjabaran. Jadi adiknya terus mengakulah bahwa anaknya pintar dan cocok untuk jadi anak. Selama pendeta terus selam selaku segereja lu percaya selam.
Dan kita selama ini dia ada sembarangan benar. Dia ada nama kampung lagu ilmuwan artis. Ya perkembangan Islam. Jadi jangkira memang jenaduitan kaum muslimin dan jelian dan bagus daripada dengan lengi. Jelian dan bagus dan menurut satu riwayat kan era kematian juga kaum muslimin selaku dengan tiupan angin halus lalu tinggal dengan kafir doang, berarti menunjukkan bahwa penghuni surga wah cukup wah tinggal penghuni mereka di mana penuh. Padahal surga itu kan baru dari surga sebenarnya mereka rapi itu di mana penuh, berarti seolah-olah Allah merapel dari zaman itu sekian banyak percepatan pertumbuhan Islam. Akhirnya di ruang pelok surga tinggal lekas kita terapil adalah derajat ya di darat dengan Islam, karena dengan Islam maka selapunya pada melakukan hubungan sinar semama dia diberi terikat isi agama, maka disabno pokoknya marah-marah baso anak merarikan idana, amak merarikan anaknya, adik merarikan kakaknya, ina saya pokoknya di narak wah ikatan apa pemalik. Nah dengan demikian kalau duit lahir terus terkecani Allah Subhanahu Wa Taala, makanan mewah subur ada yang jelak beli, yang perjelak beli hari ini kecil ini. Akhirnya duit lahir manusia sih buat bina jadi calon penghuni mereka. Dari hanya tidak hasad, sangat tidak hasad, sangat tidak calon hati. Apalagi kembali di Pak Anu kan, ini Muhammad ini adalah berasal dengan Siti Hajar. Hajar itu kan Buddha. Kemudian sementara Yahudi ini kan marah dirinya dari Sarah, dari Siti Sarah nona raja, Hajar Buddha. Padahal Hajar itu sendiri masih anak raja Mesir Hulu, berperang kancah raja Mesir Hilir. Kalahlah Mesir Hulu dengan doa daripada Hajar, ya dia tawan Hajar anak raja. Lihat tawan itu memang tapi ya jadi muda. Lagu dia benar merari kerja Nabi Ismail, tahun Nabi Ibrahim langsung merdeka. Jadi kan keabadian sebagai budak dia abadi, jarak jadi budak. Maka lagu dengan si Talunati jangan arah doang inemuni. Sumba dima tabayyana lahumul haqqu, setelah jelas bagi mereka kebenaran di kitab ini dalam kitab mereka, anna Muhammadan huwal haq, bahwa Muhammad itu orang benar. Wa qalat Safiyah bintu Hayyin di Nabi SAW, berkata Safiyah putri Hayyin bagi Nabi SAW, ja'a abi wa ammi min indika, telah datang ayah saya dan paman saya dari sisimu. Pakola, dia berkata, pakola abi berkata bapakku, li ami bagi pamanku, mata kulupi, apa yang kau katakan padanya? Qala, dia menjawab, aku lu innahu nabiyul ladzi basyara bi Musa. Saya mengatakan bahwa dia memang benar itu nabi yang telah dikabar gembirakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Qala, lalu dia berkata, kama tara, bagaimana pendapatmu? Qala ara ma'adatihi ayyamal hayati, saya menyaksikan untuk senantiasa memusuh dia sepanjang hidup. Fahaza hukmul hasan, maka ini hukum daripada hasan. Bahwa Allah selama hidup dan dia suka-suka
mamaknya. Bertepuk tetap doa memusuhan kencing. Namun aku mati silakan, atau ya aku mati terima bagus. Ya nenek. Pak Bu, maka maaf dong. Coba Pak Bu maaf. Dakan-dakan ada dengki, menghasut, mencaci maki dengan berbagai macam caci makian. Maaf. Hai utruku, artinya utrukum, tinggalkan mereka. Fala tu'akhizu, jangan kalian tanggapi mereka. Wasrihu dan waspahu, maafkan, ampuni. Hai a'radu, anu berpalinglah kalian daripada mereka. Fala talumuhum, jangan kau caci maki mereka. Jangan caci maki mereka. Hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah mendatangkan perintahnya kepada mereka. Hai yuktalu bikatli Bani Quraizata, dengan memerangi Bani Quraiza, wasabihim, dan menawan mereka, wajlai Bani Nadir, dan menampakkan Bani Nadir, wa izlali, dan menghinakan, wa izlali, yang menghinakan mereka. Kenapa? Bidarbil jizyati, dengan cara mengambil pajak daripada mereka, ambil belastan, ambil belastan, alih atas mereka. Awal izinnya bil qitali, dalam perangan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Fawa yaqdiru ala intiqami, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas mengancam, mengazab minum daripada mereka, minal qatli, daripada peperangan, wal ijla'i, dan dengan cara menyingkirkan, mengusir, nampak. Nah ini dia sedikit Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah mengungkap alasan semata-mata karena dengki. Karena dengki. Dalam dengki apapun kadang-kadang akan dilakukan dengan sedang memiliki kedudukan jabatan dibenci. Pasti. Maka anda tak bersabar untuk menghadapi ia. Kalau sebelum cuekin wanita pria dalam terlaluannya, empoknya. Yang melaluan si ruda. Idu mastata'tum ar-rumha bi-rumhi was-sayfa bi-sayfi. Pokoknya lawan sesuai kemampuan. Harus apa gunanya, kita ya gunanya. Atau mungkin sebaliknya, barangkali kisah daripada Nabi Daud si melawan Raja Jalut lain. Raja Jalut dengan pedang lebar tajam, dan sekali doang gunanya untuk lembak. Kalau merantak lelun kurma langsung leplong, marah lompos, marah loma. Lalu ternyata Allah Ta'ala dicari bahwa dengan walaupun dia menganut agama Islam, ini dicari maunah si Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dicari pertolongan, sehingga terjadi keluar biasaan menurut pandangan daripada manusia. Qala wa aqimus salata wa atuz zakata al wajibataini alaikum wallahu a'lam bisawab.